Halo Mbak D, kita lihat readingan untukmu tentang pasanganmu. Two of Pentacle, Ace of Pentacle, Ten of Cup, Six of Wands, Seven of Pentacle, Three of Swords, Queen of Wands kebalik, Knight of Pentacle, Page of Cup, Knight of Swords, Three of Pentacle, the Devil, Seven of Cup, the Hermit, Nine of Cups, Justice, Four of Swords, the Tower, Eight of Wands. Dia nggak bisa berubah. Pertanyaanmu, dia tidak akan berubah, malah semakin parah. Di sini kartunya dia selalu selalu berubah-ubah pikiran. Itu dia minta butuh perhatian. Dia itu seperti anak kecil, dia butuh perhatian, dia kepingin dia yang dinomorsatukan, nggak bisa menunggu, selalu ngomong hal yang menyakitkan, dan selalu merasa dirinya oke. Dari kartu pertama ini keluarnya begini. Di masa kecilnya, ini ada yang bisikin ya. Di masa kecilnya, kartu seperti ini adalah di mana dia sering dinomorduakan oleh ibunya. Sebentar. Ini ibunya selalu nurutin apa katanya si juraganmu itu, si agannya itu. Jadi ini ada trauma masa kecil. Sebentar. Ini trauma masa kecilnya, ini dia ditinggalin atau dia haus kasih sayang, ibarat kata gitu loh. Atau dia selalu diturutin. Keulang lagi. Jadi apa yang membuat dia itu begini, ini karena maaf ya tanya, apa ibunya pernah selingkuh ya? Karena ini trauma yang muncul adalah dia trauma masa kecilnya. Ibunya apa pernah selingkuh? Jadi dia itu butuh haus kasih sayang. Ibunya selalu menomorsatukan dia, tapi dia ada trauma. Kenapa? Karena ibunya pernah menyakiti hati dia. Sehingga kenapa dia selalu cemburu? Karena karena ada pengkhianatan. Ada
Ini kok keluarnya ibunya. Terus kemudian dia dapat pacar ya kayak Mbak ini. Kelakuannya orang yang dia sayangi itu kayak Mbak ini gitu loh. Bukan istrinya ya. Jadi dia pernah punya pacar, dia pernah punya pengalaman pahit dengan orang tuanya, dia ditinggalkan, kemudian dia mendapatkan pacar yang sama seperti ibunya. Sekarang kelakuannya dia sama seperti orang yang dia sayangi, yang pernah terlepas, yang pernah trauma itu. Orang-orang yang pernah trauma itu begini kelakuannya, tidak percaya sama dia. Nah ini sekarang gantian dia yang meluapkan traumanya ini kepada Mbak. Entah ini orang tuanya, atau ini yang dilakukan oleh bapaknya kepada ibunya gitu loh. Jadi di sini kemungkinan ada perselingkuhan. Kemungkinan mamahnya atau papahnya ketahuan selingkuh, kemudian ibunya selalu ngomong seperti apa yang dia ucapkan kepada Mbak. Kemudian dia dapat pacar yang kelakuannya sama seperti orang tuanya. Kemudian dia ditinggalkan untuk orang ketiga. Kemudian dia bersama Mbak ya begini. Jadi ini adalah unsur-unsur traumanya dia keluar semua. Jadi Mbak belajar sabar dari dia pun kemudian jadi bingung, kok saya begini ya gitu. Ini kan bukan saya ya gitu. Saben kali dia marah-marah sama Mbak, dia merasa kok bukan saya ya gitu. Queen of Wands kebalik. Ya, ini traumanya dia. Iya, traumanya dia adalah pada saat dia sakit hati tidak ada orang di sekitar dia, sehingga dia ya kesulitan dalam kehidupannya dia terbelenggu. Dia terbelenggu di dalam trauma-trauma yang pernah terjadi di dalam kehidupannya, muncul semua pada saat bersama Mbak itu, muncul semua trauma-traumanya, minta perbaikan tanpa dia sadari bahwa dia punya sikap seperti itu. Itu trauma-trauma yang muncul minta dibersihin. Nah tugas Mbak adalah yaitu jadi apa yang perempuan-perempuan menyakitkan itu lakukan buat dia lakukan buat Mbak. Nanti dia akan sadar, loh kok kelakuanku kayak orang-orang itu ya gitu loh. Jadi kayak kalian ini pasangan saling membersihkan gitu loh. Kalian pasangan saling membersihkan trauma. Jadi traumanya Mbak ibarat kata sabar, tegas itu dibutuhkan untuk menghadapi suamimu yang selalu nge-push, yang selalu menjajah gitu loh. Paham gak Mbak? Jadi kalian ini berdua saling menyembuhkan. Engkau menyembuhkan traumanya dia pun pada saat engkau pergi itu pun dia kok kayak gini ya gue gitu. Biarin aja, biar dia berproses. Karena dia akan berpikir kok saya begini ya gitu loh. Nah Mbak juga, dia begitu itu adalah orang-orang yang menjajah Mbak. Dia memakai sikap seperti itu ke Mbak, itu sebenarnya dia ngingetin Mbak tentang orang-orang yang menjajah Mbak gitu loh. Jadi ini kalian berdua pasangan penyembuhan. Dia membongkar, seharusnya kamu begini gitu loh. Seharusnya kamu begini kepada orang-orang yang menjajahmu gitu loh, yang membuat engkau terbelenggu. Nah Mbak juga begitu kepada dia, seharusnya engkau begini pada orang-orang yang menyakiti hatimu gitu. Ini pas kalian berdua terbelenggu, nggak bijaksana tuh, nggak ada perasaan sayang, tidak ada penyatuan. Nine of Pentacles, Eight of Cups, kehilangan, tidak mandiri, nih menjajah tuh isinya tentang
apa ya, isinya tentang nancepin pisau, nancepin pisau, nancepin pisau gitu. Ngomong yang nggak karu-karuan gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum pergi dari dia, yaitu traumanya dia. Mengupas, kalian berdua itu mengupas hubungan yang bermasalah. Anda bermasalah dengan orang-orang seperti ini gitu loh. Jadi misalnya suamimu yang menjajahmu, yang ada lagi. Nah, engkau seharusnya bersikap seperti ini tanpa kalian berdua sadari gitu loh. Paham nggak maksudku? Kalian itu pasangan saling memberitahukan, engkau seharusnya seperti ini. Si bojomu itu, si pacarmu ini memberitahukan, tanpa engkau sadari, dia memberitahukan engkau seharusnya seperti ini untuk tegas kepada orang-orang yang menjajahmu gitu. Seven of Cups, The Hermit, Nine of Cups, Justice, Four of Swords, Tower. Nah, ini hubungan penghancuran. Kalian berdua itu sama-sama menghancurkan segala hal yang negatif. Kalian sama-sama berdua ini sebenarnya sama-sama memberitahukan cara menghancurkan energi negatif itu seperti ini gitu loh. Dia ngomong begitu, nyerocos kayak gitu, itu memberitahukanmu cara untuk menghadapi misalnya suamimu, atau arogan, nggak boleh gitu. Harus begitu sama suamimu, kayak gitu loh. Nah, Mbak ke dia, seharusnya kamu begini kepada orang-orang yang jadi lembut gitu loh. Jangan cemburuan, karena dia cemburuan, karena dia pengaruh dari orang-orang yang menyakiti dia gitu. Jadi ya begini, memang dari Tuhan seperti ini. Kalian berdua harus sama-sama menghancurkan yang negatif gitu. Wheel of Fortune, Two of Swords, Chariot, Seven of Swords, Ten of Swords, Ace of Swords. Iya, kalian berdua harus tegas sebenarnya, keluar dari semua trauma yang menjebak. Harus ada ketegasan untuk memutus segala hal yang negatif. The Empress kebalik, Three of Swords. Iya, dia akan memukul harga dirimu, karena pasanganmu itu didatangkan oleh Tuhan untuk menjadi penyeimbangmu. Mungkin tidak untuk bersama-sama, tapi dia adalah perubahmu. Dari dia engkau belajar, dari engkau dia belajar. Eight of Cups,
Pada saat engkau tidak dihargai oleh siapapun juga, ambil energinya dia. Ambil energi perubahannya dia. Keluar. Pada saat engkau tidak dihargai, pada saat jerih payahmu semua memusingkan, engkau harus tegas. Ini sudah King of Wands, Ace of Wands, Three of Wands, Emperor, Seven of Wands, Four of Wands, The Magician, The Sun, Temperance. Bagus kartunya. Ini adalah perubahan. Memang ini sebenarnya tangan Tuhan berada di belakangmu dan di belakang pasanganmu untuk merubah kalian. Kalian saling mengingatkan dengan caranya semesta, menyungkil semua yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kalian, untuk merubah sikap kalian. Gitu. Apakah dia akan berubah? Ya, sampai engkau berubah, dia akan berubah juga. Dia energinya ngikutin dirimu. Walau ini bukan saja menyangkut soal dia. Dia tidak kenal sama, dia tidak tahu perseteruan dengan kakakmu, dengan orang tuamu. Kalau kamu salah, dia akan menjadi balas karmamu dari hidup. Balas karma dari kakakmu. Kalau Tuhan gak suka sama kamu, dia akan menjadi pengingatmu. Kamu tadi giniin dia. Nah, itu gak boleh gitu. Tidak boleh tidak maha mengerti, tidak boleh menyumpah-nyumpahi. Ini yang terbaca ya di kartu ya. Saya nggak ngomong keluar dari konteks ya, selain yang saya dibisikin dan kartunya bilang apa ya. Ini kalau Mbak nggak bener ya, apa yang memang perlu dibenerkan, dia akan seperti itu. Gitu. Jadi Mbak ya, ini Mbak marah-marahin kakak dengan orang tua, itu sikapnya datang ke pasanganmu untuk melakukan hal yang sama dengan yang engkau lakukan. Gitu. Jadi apa yang dia apa yang dia ucapkan itu dia nggak sadar. Kenapa? Karena tangan Tuhan turut campur. Tuhan sayang Mbak, dia ingin Mbak berubah. Tidak boleh ibarat kata ini aku ngomong apa yang dibisikin oleh leluhurmu ya. Tidak semuanya itu bisa engkau pakai dengan kemarahan. Nah, itu. Jadi kemarahannya Mbak kepada kakak itu pasanganmu lakukan kepadamu. Itu bayar karmamu. Itu karma, kena karma. Gitu. Memang saudaramu memang tidak seperti dirimu, tapi ada cara lain selain marah-marah. Ya, dengan cara lembut itumu. Dari caramu yang lembut itu. Nah, begitulah caranya. Paham ya, Mbak? Dia ngasih tahu sesuatu yang tidak benar. Mbak menunjukkan kepada dia cara yang benar. Nah, Mbak pakai cara yang benar ini kepada kakakmu yang menzolimimu dan orang tuamu itu. Dengan push dari cahaya Tuhan di tanganmu itu. Pegang dadanya dia. Doakan hatinya. Tuhan hancurkan segala kekakuan. Buat kakakku ini peduli kepada orang tuanya. Jangan saya terus. Nah, itu yang Tuhan mau dari kalian berdua, saling mencutik ya, mencutik semua yang nggak benar dari Mbak. Ya begitu loh Mbak caranya ngomong, begitu loh Tuhan tuh maksudnya.
Nek enggak bojomu iku, pacarmu iku koyo ngono terus gitu. Jadi dia berubah, pasanganmu tuh berubah kalau Mbak sudah berubah. Ya, jadi pertanyaannya dikembalikan kepada Mbak. Apakah dia bisa berubah? Saya jawab, dia berubah kalau Mbak berubah. Karena ini tuh sudah tangan semesta. Ini sudah tangan semesta. Ini garisnya semesta ini. Tuhan punya acara. Bukan pasanganmu. Pasanganmu ya kaya wong kesurupan. Digawe santai, ngono loh caranya. Jadi Tuhan itu nggak suka kakak adik bertengkar, itu nggak suka. Walaupun kakakmu salah gitu loh. Nah, nih Tuhan bilang cabut itu. Cabut makiannya, bukan makiannya, cabut sumpahmu. Gitu. Cabut sumpahmu. Minta maaf sama Tuhan karena marah. Karena sudah menyumpahi, karena karmanya akan ngedak kamu sendiri gitu loh. Kenapa ya? Harusnya caramu ngomong orang ngono gitu loh. Caramu ngomong ya kayak caranya Mbak ngomong sama si pasanganmu ini, yang jadi dia menjadi seperti dirimu saat engkau marah dengan kakakmu. Nah, ini adalah cerminmu. Kamu tadi giniin orang, nih loh, kayak gini. Nah, seharusnya kamu ngomongnya ya seperti kamu ngomong sama aku. Nah, itu loh caranya Tuhan menyampaikan bahwa ada kesalahan dalam tindakan, karena ini keluar, kartunya kakak keluar. Ceritanya kakak yang kemarin bertengkar ini keluar. Sekaligus dia juga bingung, loh kok saya begini ya gitu. Nah, dia ada trauma dengan perempuan-perempuan yang kayak gitu, yang suka marahnya seperti itu. Bagaimana caranya perempuan-perempuan itu marah? Ya begitulah caranya si dia ini marah kepada dirimu. Nah, dia akan lengar-lengar, loh kok caraku ngomong kayak wedok-wedok liyane ngono yo. Nah, sehingga dia bisa melihat ternyata saya menarik energi orang yang saya cintai, itu energinya sama semua, suka gitu. Nah, dengan Mbak itu berubah, lebih lembut, dia merasa lo gitu. Jadi dia merasa nggak asik lagi kamu marah gitu loh. Kenapa? Karena dia memang menarik energi seperti itu, sehingga pada saat berubah dia pun akan berubah gitu. Ini perbaikan bagus ini. Kartunya bagus semua, akan seimbang semua, akan indah pada waktunya. Jadikan stabilkan dirimu, berubahlah gitu loh, bertahan gitu loh, lawan gitu loh, lawan si suamimu tuh lawan nih, kartunya ini lawan gitu. Jangan mau dijajah gitu loh. Zaman piro iki dijajah sama suami sendiri gitu loh. Pinter sithik ngono loh. Itu dia sudah tunjukkan. Itu bukan dia, semesta, Tuhan yang tunjukkan dia. Caramu bersikap kudune ngene loh, Mbak, ngono loh. Suamimu menjajahmu ini lawan gitu loh, lawan. Sehingga hidupmu bisa stabil. Jadikan kamu mau maju nih loh, hidupmu akan seimbang di depannya. Kemudian hari kamu akan disayang banyak orang ya, tapi sadar loh, kamu harus pakai intuisimu gitu loh. Ya, jangan kekanak-kanakan. Jangan lagi jangan lagi berbagi gitu loh. Cinta itu tidak hanya memberi, jangan bodoh gitu loh. Cinta itu ndak ngekei duit tok. Ngono loh, ini loh, jangan bodoh gitu loh. Jangan kejebak. Jangan kejebak di dalam tanggung jawab. Oh, dia suamiku, aku harus membantu dia, perketek gitu loh. Six of Swords. Keluar dari segala macam yang membelenggumu, keluar. Mbak itu menaruh belenggu gitu loh. Seharusnya bisa menyelesaikan. Suami punya tanggung jawabnya, dia semakin lama semakin kurang ajar, ngono loh ibaratnya kartu ini. Kamu harus tegas. Kalau mau hidupmu nggak hancur, tegas. Jangan karena dia bapak anak-anakku, ada caranya. Putuskan dia dari semua kebiasaannya. Kalau Mbak berubah, ini semua pasanganmu, orang tuamu, kakakmu, ini semuanya energi powernya ada di dirimu. Mbak keluar tegas sama diri sendiri, sehingga orang-orang yang datang kepada Mbak itu bukan energi orang-orang toksik, orang-orang yang gak sayang sama dirimu.
yang nggak pernah ngasih apa-apa, yang nggak pernah membahagiakanmu, yang selalu tertutup karepe dhewe. Saat susah tok teko ngono lho. Ini siklus. Bijaksanalah, jangan nggak bijaksana. Jangan penjarakan dirimu. Jangan terjebak di dalam orang-orang yang toksik, orang-orang yang menjadi racun dalam hidupmu. Iya, mereka akan datang sampai energimu habis. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kowe stres dewe? Hah? Mau sampai kapan stres sendiri? Jangan terpuruk. Harus tegas. Dia sudah ya, pasanganmu itu pasanganmu itu bukan tanpa sebab dihadirkan dalam hidupmu. Dia adalah pasangan untuk merubah hidupmu, untuk menjadi manusia lebih baik. Iya, Mbak dihadirkan pada orang-orang yang toksik juga, bohong-bohong juga sukanya. Gitu. Ini siklus. Mbak energinya rendah, Mbak didatangkan pada orang-orang energi rendah. Energimu naikkan kepada Tuhan, tenang, sabar. Jangan mau dimanfaatkan, tegas tapi lembut. Tegas dengan suamimu, tegas tapi kasih sayang. Gitu loh, jangan mau dibully. Mbak ini terang-terangan dibully sama banyak orang, dimanfaatkan uangnya aja. Gitu. Ya, Mbak. Ini kartunya udah aku bacakan. Dia seperti ini. Dia mau berubah, tergantung Mbak bagaimana bisa berubah. Kalau Mbak tetap mempertahankan sikap seperti ini baik, dia juga akan berubah. Kepada Tuhan, dia akan menutup kepada Tuhan. Bijaksana, dia akan bijaksana. Tergantung Mbak. Energinya kakakmu, energinya pegawai-pegawaimu, energinya pasanganmu, energi bojomu, ini tergantung kowe, tergantung dirimu. Naik, semua naik. Karena energi perubahannya ada di tanganmu. Kenapa? Karena engkau bukan orang biasa. Karena engkau kaki tangan Allah. Untuk energi perubahan di dalam keluargamu. Pegang tongkat komando yang diperintahkan Tuhan ini untuk mengadakan perubahan. Mbak dulu yang berubah. Tidak bisa mengharapkan orang lain berubah. Mbak dulu berubah, begitu caranya tadi yang sudah dia ajarkan. Nah, tanpa sadar Mbak diajarkan sabar. Ngono Mbak, ceritane kartu ini. Memang dia pasangan yang dihadirkan Tuhan untuk menjadi perubahmu, pecutmu, ngono loh, pecut. Supaya apa? Supaya Mbak lompatnya naik tinggi ke Tuhan. Kalau Mbak jejak bumi, dia nyabet lagi gitu. Ya Mbak, itu intinya kartu itu. Tinggilah lompat kepada Tuhan, jangan lepaskan gandol Tuhan. Oh no Mbak, ya sabar, yang sabar. Caranya ngomong ke kakak itu seperti itu. Dicabut kutuknya kakak. Ini kartunya bilang dicabut. Apa yang kau ucapkan kepada orang lain ini dicabut, supaya nggak ganjel langkahmu sendiri. Ya, oke Mbak. Terima kasih.